Udah siap belum? Oke, pada video sebelumnya saya sempat bercerita tentang perjalanan saya dalam membangun kembali rasa percaya diri saya dan berani keluar dari zona nyaman saya. Namun semakin saya belajar dan menjalani banyak aktivitas gitu ya, saya menyadari bahwa bertumbuh itu bukan hanya tentang maju terus, gerak terus gitu. Jadi kita perlu tahu kapan kita lihat diri kita sendiri dan aware terhadap diri kita sendiri gitu. Halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu, bapak, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Derika Tirani Aziza, mahasiswa D4 Promosi Kesehatan. Terkadang di tengah keinginan kita untuk menjadi lebih baik, kita justru lupa menjaga diri kita sendiri. Benar nggak teman-teman? Ya, salah satu hal yang sering terjadi terutama pada usia produktif adalah burnout. The title is burnout. Apa teman-teman? Burnout. Pernah nggak sih kalian ngerasa istirahat tapi istirahatnya gak cukup, bangun tidur ngerasa nggak ada energi, tugas dan pekerjaan organisasi itu terasa semakin berat buat kalian, kehilangan motivasi untuk melakukan hal yang biasanya kita sukai kayak nyanyi misalkan, namun ketika ditanya, "Dari kan nggak apa-apa?" Aman kok, aman. Padahal sebenarnya diri kita tuh sedang membutuhkan hak, perhatian, kasih sayang, dan saat ini saya sedang membutuhkan itu. Oke kan? Nah, saat ini saya adalah seorang mahasiswa promosi kesehatan yang sedang berada di fase usia produktif. Di masa ini saya menjalani berbagai aktivitas seperti perkuliahan, tugas, organisasi, UKM, serta berbagai tanggung jawab lainnya. Nah, sebagai calon promotor kesehatan, saya sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang yang mampu beredukasi kepada masyarakat, selalu mendampingi masyarakat agar istilah-istilah medis yang sangat sulit dijelaskan kepada masyarakat itu bisa mudah dimengerti masyarakat gitu. Namun saya menyadari satu hal, ketika kita mengajak orang lain untuk peduli terhadap kesehatannya, saya juga sebenarnya harus menjaga diri sendiri dan kesehatan diri sendiri gitu, termasuk kesehatan mental. Karena bagaimana bisa kita menjaga masyarakat hidup sehat tapi diri kita sendiri mengabaikan kondisi tubuh dan pikiran kita gitu. Lalu sebenarnya apa itu burnout? Menurut World Health Organization atau WHO gitu ya, burnout itu merupakan kondisi yang terjadi ketika kita stres kronis dan kita tuh nggak berhasil untuk mengelola itu dengan baik. Nah, burnout itu ditandai dengan apa? Yang pertama, dengan rasa lelah secara fisik maupun emosional, munculnya perasaan negatif terhadap aktivitas yang dijalani, serta menurunnya kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dan pekerjaan yang kita lakukan sekarang gitu. Burnout itu sebenarnya bukan kita malas, bukan kita artinya gak mampu gitu. Burnout itu adalah sebuah tanda bahwa tubuh kita tuh udah terlalu banyak digunakan gitu, udah terlalu lama bekerja tanpa mendapatkan waktu pemulihan yang cukup gitu. Nah, di usia produktif sering kita merasa harus selalu aktif, harus selalu mencapai banyak hal. Kita ingin mendapatkan prestasi, membangun karir, mengikuti berbagai kegiatan, dan memperluas relasi, bahkan terkadang membandingkan diri sendiri dengan orang lain, even di medsos atau di real life gitu. Tanpa disadari sebenarnya tekanan tersebut dapat menumpuk dan membuat kita ngerasa lelah, capek secara mental gitu. Beberapa tanda burnout yang perlu kita perhatikan adalah yang tadi, sulit berkonsentrasi, ngerasa lelah, kehilangan semangat dan minat untuk menjadi lebih baik, ngerasa gak cukup buat orang dan diri sendiri, dan kita jadi malas untuk melakukan hobi yang kita suka, contohnya kayak tadi nyanyi gitu. Jika dibiarkan terus-menerus, burnout bisa berdampak pada produktivitas dan hubungan sosial kita kepada orang lain, bahkan kesehatan fisik kita gitu. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah burnout? Adalah tips dari saya yang emang sudah mengalami burnout itu sendiri. Yang pertama, belajar mengenali batas kemampuan diri gitu. Jangan harus selalu bilang iya kalau misalkan kita lagi gak bisa gitu. Saya juga sebenarnya masih belajar gitu. Jadi yuk kita belajar bareng-bareng karena saya di sini juga masih belajar gitu. Yang kedua,
kita harus memberikan waktu untuk istirahat dan melakukan hal yang kita sukai gitu, kayak self reward. Habis kita melakukan sesuatu, kita healing gitu, karena itu kita sebenarnya butuhkan gitu, apalagi kita di usia produktif. Dan yang terakhir itu jangan ragu untuk bercerita kepada orang yang kita percaya gitu, bestie kita atau pacar kita, atau kalau misalkan kita tidak punya, itu boleh banget ngobrol ke PA dosen atau orang tua gitu yang emang kalian percaya gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, menjadi produktif itu sebenarnya memang penting, tapi menjaga kesehatan kita itu jauh lebih penting, karena kesuksesan itu bukan hanya tentang seberapa banyak hal yang berhasil kita capai gitu, tetapi bagaimana kita mampu menjaga diri selama proses menjalankannya gitu. Jadi kita harus tahu batas diri kita saat proses menjalani kehidupan tersebut. Kita harus menjaga diri kita sendiri gitu, nggak usah paksain terus kerja gitu. Kita harus pahamin kapan kita perlu waktu untuk istirahat dan juga menjalani suatu healing tersebut gini kan gitu. Jadi jika hari ini kalian ngerasa udah cukup deh, lelah banget, iya normal, wajar gitu. Jangan langsung menyalahkan diri sendiri, kasih waktu untuk diri kalian sendiri bernafas, bukan untuk menyerah, tetapi untuk kembali melangkah menjadi lebih baik lagi, untuk lebih siap lagi, karena diri kita juga butuh dapat perhatian, terutama di diri kita sendiri, kepedulian, kasih sayang gitu teman-teman. Terima kasih, segitu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di public speaking selanjutnya. Dadah.